you violate or you keep quiet or you accept these violations. Audio Jungle. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global dan konflik kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza, dunia internasional tengah diuji. Apakah mereka benar-benar menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia, atau hanya berdiam diri ketika ketidakadilan menimpa pihak yang lemah? Dalam situasi yang serba genting ini, Indonesia kembali menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap perdamaian dan keadilan global. Dan kali ini, bukan dari jalur diplomasi yang datar dan penuh basa-basi, melainkan dari suara lantang yang mengguncang forum dunia, suara yang membuat para pemimpin negara adidaya terdiam. Suara itu datang dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Prabowo, dengan gaya bicaranya yang tegas dan penuh keyakinan, menyampaikan pesan yang tidak bisa diabaikan. Dalam forum internasional yang membahas situasi konflik di Timur Tengah, khususnya tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Palestina, Prabowo menyuarakan apa yang mungkin tidak berani diucapkan oleh banyak pemimpin lainnya. Ia mengecam keras aksi militer Israel yang telah merenggut ribuan nyawa warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Dalam pidatonya yang penuh semangat, Prabowo mengatakan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi ujian moral terbesar abad ini. Ia menantang para pemimpin dunia untuk tidak lagi menerapkan standar ganda dalam menyikapi konflik yang terjadi, terutama ketika menyangkut penderitaan bangsa Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dengan suara lantang, ia bertanya, di mana keadilan ketika anak-anak Palestina dibunuh dengan senjata canggih, sementara dunia hanya menonton dan berdebat soal prosedur diplomatik? Pernyataan ini sontak menjadi sorotan dunia internasional. Banyak media asing menyoroti keberanian Prabowo yang berbicara tanpa basa-basi dan dengan posisi moral yang sangat kuat. Bahkan, beberapa analis internasional menilai bahwa Indonesia telah mengambil peran kepemimpinan moral di antara negara-negara berkembang yang selama ini merasa tak punya ruang bicara dalam percaturan politik global. Namun, yang membuat pernyataan Prabowo semakin bermakna bukan hanya kata-katanya, melainkan langkah nyata yang ia tawarkan. Dalam pidato tersebut, Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia siap untuk menambah kontribusinya dalam menjaga perdamaian dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah. Salah satunya adalah dengan menambah jumlah personel militer dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan, atau yang dikenal dengan UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon. UNIFIL adalah pasukan perdamaian yang dibentuk untuk memantau gencatan senjata antara Lebanon dan Israel pasca konflik bersenjata tahun 2006. Sejak tahun 2006, Indonesia telah secara konsisten mengirimkan personel TNI dalam misi ini di bawah nama Pasukan Garuda. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar pasukan perdamaian di UNIFIL dengan ratusan prajurit yang bertugas menjaga perbatasan yang rawan konflik. Dengan rencana penambahan pasukan, Indonesia mengirim sinyal kuat bahwa kehadirannya bukan hanya simbolik, melainkan bagian dari misi kemanusiaan dan komitmen aktif untuk menciptakan stabilitas di kawasan yang tengah memanas. Prabowo menjelaskan
bahwa pasukan Garuda yang dikirim tidak hanya akan membawa senjata dan perlengkapan tempur, tapi juga membawa semangat perdamaian, solidaritas, dan komitmen terhadap keadilan. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari rakyat Indonesia yang dalam demo-demo sebelumnya juga telah menyatakan bahwa Indonesia akan terus konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina hingga terbentuknya negara merdeka yang berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menekankan bahwa dukungan terhadap Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia. Respon dari publik Indonesia terhadap pernyataan dan langkah Prabowo sangat positif. Di media sosial, nama Prabowo menjadi trending, disertai pujian dari berbagai kalangan, baik dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga rakyat biasa. Banyak yang menyatakan rasa bangga karena Indonesia, melalui tokoh seperti Prabowo, berani tampil vokal di tengah dominasi narasi Barat yang seringkali bias dan tidak adil terhadap Palestina. Tak hanya di dalam negeri, beberapa media internasional juga mencatat sikap Indonesia yang dinilai berbeda dari negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Dalam situasi di mana banyak negara memilih bungkam atau sekadar menyuarakan keprihatinan, Indonesia justru mengambil langkah nyata, menyuarakan keadilan dengan lantang dan bersiap mengirim lebih banyak personel untuk menjaga perdamaian. Namun, langkah Indonesia ini tentu tidak datang tanpa tantangan. Beberapa negara besar mungkin merasa tidak nyaman dengan sikap vokal Prabowo dan posisi tegas Indonesia. Tapi Prabowo tampaknya tidak gentar. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan takut menyuarakan kebenaran, selama itu didasarkan pada nilai kemanusiaan dan keadilan universal. Indonesia bukan negara superpower, tapi kita punya kekuatan moral, dan kekuatan moral itu lebih berpengaruh daripada sekadar kekuatan senjata, ucap Prabowo dalam sebuah wawancara. Ucapan ini seolah menjadi manifesto Indonesia baru, negara yang tidak hanya aktif di meja diplomasi, tetapi juga berani mengambil peran dalam medan nyata demi perdamaian dunia. Keputusan untuk menambah pasukan Garuda Unifil juga menunjukkan bahwa Prabowo bukan sekadar seorang politisi, tetapi seorang pemimpin militer sejati yang paham bagaimana kekuatan bersenjata bisa diarahkan untuk kebaikan. Pengalaman panjangnya di dunia militer menjadikan dirinya sosok yang paham medan, paham risiko, namun juga paham betul pentingnya kehadiran Indonesia dalam menjaga stabilitas internasional.